Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke vlog Agung Kaye. Kali ini kami berwisata ke Museum Kereta Api Ambarawa. Bagi kalian yang penasaran seperti apa museumnya, tonton sampai habis video ini ya. Enjoy! Ya, perjalanan dari Jakarta menuju ke Ambarawa melalui tol Cipali, melalui beberapa kota antara lain Cirebon, Semarang, lalu keluar menuju ke Ambarawa. Nah, total jaraknya sekitar 400 km. Kita tiba pagi hari di Ambarawa sekitar jam 10. Nah, kebetulan hari itu adalah hari libur sekolah, jadi agak ramai. Untuk tahu harga tiket keretanya, kalian pause video ini ya. Untuk kalian yang mau informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Museum Kereta Api Ambarawa. Di sana juga ada harga tiket, informasi, dan juga kontak center WhatsApp-nya. Jadi, bagi teman-teman yang mau mengunjungi Museum Ambarawa, alangkah lebih baik WhatsApp ke nomor tersebut. Nanti akan diminta list dari berapa tiket yang mau dipesan dan wahana apa aja yang mau dinaiki di Museum Kereta Api Ambarawa. Nanti dibikin invoice ya, nanti teman-teman bisa transfer H-1 sebelum keberangkatan. Pada zaman dahulu, tempat ini bukan museum tapi stasiun kereta yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Stasiun ini dulunya jadi penghubung penting antara Semarang, Magelang, dan Yogyakarta, rute strategis untuk perdagangan dan militer pada masa kolonial. Tapi seiring waktu, perkembangan teknologi, dan perubahan jalur transportasi bikin stasiun ini perlahan berhenti beroperasi. Sampai akhirnya tahun 1976 pemerintah memutuskan untuk mengubahnya menjadi museum sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang perkeretaapian Indonesia. Begitu masuk ke area museum, kamu bakal disambut dengan lokomotif besar yang berjejer rapi di rel tua. Warnanya mungkin udah pudar, catnya mulai mengelupas, tapi justru di situ keindahannya. Ada lebih dari 20 lokomotif tua yang tersimpan di sini, kebanyakan buatan Eropa dari abad ke-20, beberapa bahkan berusia lebih dari 100 tahun. Salah satu bintang utama di sini adalah lokomotif uap bergerigi seri B25 buatan Jerman tahun 1902. Kereta ini dulu digunakan untuk menanjak di jalur curam antara Ambarawa dan Bedono karena punya gigi khusus untuk menerjang jalur yang ekstrim di lokasi tersebut. Kalau kalian suka sekali dengan perkeretaapian, apalagi yang berkaitan dengan sejarah, lokasi ini menjadi tempat yang harus kalian kunjungi. Karena di sini teman-teman bisa banyak melihat kereta-kereta yang terkenal pada zamannya. Di samping itu, kita juga belajar berbagai macam sejarah yang kaitannya dengan aktivitas perkeretaapian di zaman itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa beli berbagai macam souvenir. Nah, salah satunya seperti ini, ada mainan kereta, ada kaos, dan banyak lagi lainnya. Teman-teman kalau berkunjung di sini bisa membeli souvenir di sini ya sebagai kenang-kenangan. Tapi kalau teman-teman mau yang agak lebih resmi ya, itu ada di tempat khusus untuk menjual souvenir Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari stasiun rel kereta Ambarawa. Nanti teman-teman akan menemukan bangunan kereta yang sudah tidak beroperasi. Nanti teman-teman bisa naik ke sana. Nah, di situ memiliki toko souvenir yang berbentuk gerbong kereta. Nah, naiknya seperti ini. Nah, di sini memang harganya agak mahal, tapi ini resmi dari KAI. Jadi teman-teman kalau mau beli oleh-oleh atau souvenir di sini bisa ya, gantungan kunci, ada mainan kereta api, ada diecast, ada topi, ada stiker dan lain sebagainya. Dicek-cek ya.
hiasan berapa? 100. Topi cowboy. Aduh. How much? Berapa harganya? 5.000. Itu udah gak ada 100. Suasana di Museum Kereta Api Ambarawa itu cukup sejuk dan adem karena dikelilingi oleh pegunungan di sekitaran Ambarawa. Nah, bangunan di sini mungkin sekitar 70-80% itu persis sama seperti zaman Belanda dahulu. Baik itu tiangnya, bangunannya, jendelanya, dan lain segalanya. Di sini juga ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh pengelola, antara lain taman bermain anak, dan juga musola yang bersih dan sangat nyaman untuk melakukan ibadah. Oke teman-teman, kita akan coba naik kereta wisatanya ya. Untuk info lebih lanjut terkait kereta wisata, teman-teman bisa WhatsApp ke nomor yang diberikan di awal-awal video ya. Kebetulan hari ini cukup ramai. Dan ketika teman-teman beli tiket kereta, teman-teman akan mendapatkan sesuai dengan kursinya. Jadi perhatikan kursinya. Berikut adalah kereta yang kita naiki, yaitu CR63-1. Kecepatan maksimalnya kalau di keterangan itu adalah 45 km per jam. Jadi lumayan agak cepat ya. Nah, di sini ada ruang khusus yang mungkin pada zaman dahulu ini ruang untuk para bangsawan Belanda. Kereta wisata di Museum Kereta Api Ambarawa menggunakan lokomotif uap bergerigi seri B25 buatan Esslingen, Jerman pada tahun 1902. Lokomotif ini adalah salah satu lokomotif uap yang bergerigi dan masih berfungsi di dunia dan masih digunakan secara rutin untuk wisata di Museum Kereta Api Ambarawa. Keluar jendela. Di awal perjalanan, kamu akan melewati rumah-rumah penduduk dengan atap genteng merah. Dan nanti ada sawah yang luas terbentang. Nah, sawah ini berbatasan langsung dengan daerah Rawapeni di Ambarawa. Kereta wisata Ambarawa menyajikan pemandangan yang sangat indah, yakni hamparan luas persawahan dengan beberapa rumah penduduk di sekitarnya. Kalau teman-teman ingin menikmati sensasi perjalanan kereta zaman dulu, teman-teman bisa untuk menaiki kereta api ini. Ya, tujuan dari kereta wisata ini adalah stasiun Tuntang. Nanti teman-teman akan singgah sejenak di stasiun ini. Ketika sudah memasuki wilayah stasiun, teman-teman akan disajikan tarian khas dari daerah Jawa Tengah. Ada 2 penari dengan musik yang sangat menarik. Nah, di sini juga teman-teman bisa membeli jajanan tradisional, ada cendil dan lain halnya. Teman-teman bisa pilih ya nanti ya
Jadi teman-teman, ketika kereta api Ambarawa sudah sampai stasiun Tuntang, teman-teman boleh turun. Teman-teman bisa menari bareng penari ataupun jajanan khas dari Jawa Tengah. Yang perlu teman-teman ketahui, durasi perjalanan dari Terminal Ambarawa ke Stasiun Tuntang itu berkisar antara 60 sampai 90 menit. Dengan waktu istirahat di Stasiun Tuntang itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi tidak terlalu lama juga. Nah, teman-teman yang ingin berkunjung mencoba kereta wisata ini harus menyediakan waktu sekitar 90 menit atau lebih atau 2 jam untuk lebih amannya. Nah, setelah 15 menit istirahat, kereta akan berjalan lagi kembali menuju stasiun Ambarawa atau ke Museum Kereta Api Ambarawa. Selama perjalanan dan di sekitar area ini, kamu bisa menikmati berbagai macam pemandangan dan pengalaman menarik. Antara lain, satu pemandangan Danau Rawapening. Nah, itu melintasi dekat Danau Rawapening. Jadi, kamu bisa melihat panorama danau dengan latar belakang pegunungan di sekitarnya. Ada Gunung Telomoyo, kadang terlihat Gunung Merapi Merbabu, ada Gunung Andong, Ungaran, dan lain sebagainya. Kereta ini juga melewati Sungai Puntang. Nah, jadi di sekitar danau itu ada aliran sungai yang namanya Sungai Tuntang. Sepanjang perjalanan, kamu akan disuguhi pemandangan petak-petak sawah yang luas dan indah. Dan selain itu, jangan lupa menikmati pemandangan indah dari Rawapening. Jadi Rawapening itu adalah seperti danau kecil yang ada di sekitar Ambarawa. Banyak mitos terkait danau Rawapening ini. Legenda paling terkenal di daerah ini adalah kisah Baru Kelinting yang dipercaya sebagai asal mula terbentuknya danau Rawapening. Cerita ini dikenal luas di Jawa Tengah dan sering diceritakan kembali dalam berbagai versi, baik lisan maupun tulisan. Mari kita cerita sedikit tentang legenda Rawapening. Jadi pada zaman dulu di Gunung Telomoyo hiduplah seorang janda miskin bernama Mbok Randa. Suatu hari ia menemukan bayi aneh di hutan. Tubuhnya sebagian menyerupai ular. Nah, bayi itu kemudian dinamai Baru Kelinting. Mbok Randa merawatnya dengan kasih sayang meskipun penampilannya menakutkan. Ketika dewasa, Baru Kelinting bermeditasi dengan menjelma menjadi manusia yang tampan. Setelah turun ke desa, warga tidak mengenalnya dan malah mengusir serta mempermalukannya karena dianggap pengemis. Sebagai ujian, Baru Kelinting menancapkan sebatang lidi di tanah dan berkata, "Jika lidi ini dicabut, akan terjadi sesuatu yang besar." Dan setelah menancapkan lidi itu, ada anak kecil yang baik hati dan memberi Baru Kelinting makanan. Melihat peristiwa itu, ketika lidi dicabut oleh orang-orang desa, air menyembur deras dari tanah. Banjir besar menenggelamkan seluruh desa. Hanya si anak kecil yang baik hati dan selamat, karena ia sempat diberi peringatan untuk naik ke lesung atau alat tumbuk padi. Tempat yang tenggelam itu kemudian menjadi danau luas yang kini dikenal sebagai Danau Rawapening. Nama Rawapening dipercaya berasal dari kata bening yang berarti jernih, karena air danaunya ini dahulunya sangat bersih dan bening. Rawapening ini selain
memiliki pemandangan yang indah, kalian bisa juga mencoba untuk kuliner di sekitar Rawapening. Ada beberapa warung di atas danau yang bisa kalian kunjungi dan coba makanannya. So, Rawapening ini bukan cuma sebagai sumber air di daerah sini, tetapi sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi ketika kalian berkunjung ke Ambarawa. Ya, tidak terasa setelah perjalanan yang cukup memakan waktu sekitar 90 menit, kami sebentar lagi akan tiba di stasiun Ambarawa. Nah, sudah mulai terlihat perumahan warga di sini. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai lagi di stasiun Ambarawa. Perjalanannya benar-benar seru, mulai dari naik kereta wisata yang klasik banget, ngelihat pemandangan sawah, gunung, sampai Rawapening yang tenang banget. Rasanya kayak balik ke masa lalu, tapi tetap bisa nikmati suasana sekarang. Kalau kalian belum pernah kesini, wajib banget cobain naik kereta wisata Ambarawa. Anginnya sejuk, view-nya keren, dan bonusnya kalian bisa dapat stok foto estetik buat update story. Oke, waktunya kita balik ke realita, tapi tenang aja, perjalanan gak berhenti di sini. Masih banyak tempat keren di Jawa Tengah yang bakal kita explore bareng-bareng. Jadi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan episode jalan-jalan berikutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Semoga hidup kalian lancar rel kereta Ambarawa dan menyenangkan naik kereta tanpa macet. Dadah, assalamualaikum.